Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rasulullah dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Kafirun terang-terangan nolak untuk kerjasama dalam beribadah karena tidak bisa memang dicampurkan antara al-haq dengan al-batil, seperti air dengan api tidak mungkin bersama. Maka kemudian umat Nabi yang jumlahnya masih sedikit itu seperti burung ababil, burung yang kecil yang terbang di atas langit satu persatu yang gak ada pengaruhnya sama sekali. Dia harus berhadapan dengan kekuatan seperti pasukan gajah Kufar Quraisy yang besar, yang kuat, yang tidak mungkin kalahkan. Tetapi Allah mengingatkan bahwa pasukan gajah itu bisa kalah oleh burung ababil yang kecil. Ketika burung ababil itu bersatu, bukan gajah berbelah. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi persaingan, ketika melihat bahwa dalam persaingan itu mereka begitu kuat seperti gajah, sebenarnya bisa kalah dengan pertolongan Allah Subhanahu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka habil. Apakah kalian tidak melihat apa yang terjadi dengan pasukan gajah? Pasukan gajah ini adalah pasukan yang terkuat pada waktu ini. Kisahnya sangat panjang sebenarnya, terkait juga dengan peristiwa Ashabul Ukhdud. Ringkasnya adalah muncullah seorang pemimpin yang berhasil menjadi pemimpin tunggal di Yaman, yaitu Abrahah. Kemudian dia bekerja sama atau dia ingin membahagiakan Raja Najasyi yang pada waktu itu mendukungnya untuk menjadi pemimpin di Yaman. Setelah sebelumnya adalah dikuasai oleh kekuatan Persia pada waktu. Abrahah membangun sebuah gereja yang sangat besar dan dia mengumumkan ingin mengganti kiblat Ka'bah kepada gereja itu. Dia mengumumkan agar yang berziarah ke Ka'bah beralih gereja. Maka ini tentu sangat mengganggu kaum Quraisy waktu itu yang menjadi pelayan ketika terjadi ibadah haji. Terjadilah pembakaran di gereja itu dan setelah diteliti ternyata yang melakukannya adalah orang Quraisy ini adalah pemberani. Dan kemudian Abrahah datang ke Mekah karena gerejanya dihancurkan. Dia ingin menghancurkan Ka'bah, membawa pasukan yang besar, termasuk membawa gajah-gajah yang besar. Tujuan dia mengikat Ka'bah itu, kemudian ditarik oleh gajah-gajah itu. Dia ingin menghancurkan Ka'bah sesuai dengan visi misi negaranya waktu itu adalah dia ingin mengalihkan kiblat dunia kepada negaranya. Maka mereka datang ke Mekah dihadang oleh dua pasukan untuk menjaga Mekah. Tapi ternyata 2 bulan berperang tetap pasukan Abrahah yang menang. Sehingga akhirnya Abrahah memanggil siapa tokoh terhormat pada waktu. Maka Abdul Muthalib lah yang menghadap kepada Abrahah. Tapi ketika Abdul Muthalib datang kepada Abrahah, dia tidak meminta untuk menghentikan serangan. Karena jelas orang Quraisy pada waktu itu tidak akan mau melawannya. Kata Abdul Muthalib, saya akan meminta 200 ekor unta saya yang engkau curi, yang engkau rampas. Abrahah kaget. Kenapa? Engkau malah meminta untamu, tidak meminta untuk menghentikan serangan. Kata Abdul Muthalib, unta milik saya, Ka'bah milik Allah. Kamu berhadapan dengan Allah, maka Allah yang jaga. Maka bukan gajah itu Mekah, tapi kemudian gajahnya tidak mau berangkat ke arah. Dia berangkat ke arah. Alam yaz'al kaidahum fitat. Bukankah kami telah menjadikan tipu daya mereka itu dalam kekalahan, tipu daya tidak berguna. Wa arsala alaihim tayran abab. Justru ketika Abrahah pasukannya datang ke Mekah diserang oleh burung-burung kecil, burung ababil. Dia membawa batu-batu yang dilemparkan kepada pasukan Abrahah sehingga pasukan Abrahah kocar-kacir, termasuk Abrahah itu sendiri, dadanya jantungnya keluar. Dia lari ke arah sana sehingga tapi kemudian mati. Tarmihim bihijarat sijil. Pasukan Abrahah pari dengan batu-batu yang batu-batu panas dari tanah liat. Faja'alahum ka'asfim. Maka pasukan yang paling kuat pada waktu itu seperti daun-daun yang dimakan ulat, hanya tinggal ranting daunnya habis, semuanya terbakar. Itulah ketika burung-burung itu kemudian bersatu, yang kecil-kecil itu bersatu. Antara gajah-gajah yang besar itu mereka tidak mau ikut kepada komando dari Abrahah, tapi gajah pada komando dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika dia mengarah ke Mekah dibisiki oleh Nufail, hei gajah, ini adalah tanah suci, jangan. Maka gajah terbesar yang dinamai Mahmud pun tidak mau ikut terhadap pawang yang dipercayakan oleh Abraham bawa ke arah Mekah. Itulah salah satu pelajaran bahwa jangan ketika kita memiliki yang benar cita, maka semesta Allah akan, meskipun hari ini kecil, maka ketika konsisten tetap di jalan kebenaran, Allah akan burung ababil pasuk gajah. Karena ababil yang kecil berantara pasuk gajah yang besar itu tidak. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.